Ya udah langsung kakak mulai aja ya. Semuanya pada on kamera dulu, coba on kamera sama on mic. Ayo. Kalian belum on kamera, ada ini kakak on kamera juga deh. Ayo Sahlan, Nadia Syifa. Ini apa saja, ada siapa nih? Jessica, Alfia, Yusuf, Julia, Hermiadi, Dea yang belum on kamera. Ya, sebelumnya kasih tau temennya pembahasan udah dimulai ya. Belum join untuk segera join ya. Kasih tau temennya pembahasan udah dimulai. Ya, kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi soalnya susah apa gampang? Soalnya baru di share kemarin ya. Soalnya susah apa gampang? Gampang ya. Soalnya gampang kan? Yang satu soal itu dapat gimana? Ya nanti. Soalnya gampang-gampang ya. Soalnya banyak yang bagus. Cuma masih aja deh yang di bawah rata-rata ya. Masih yang paling rendah yang saya tadi dapat 5 gitu. Padahal banyak juga yang dapat 8, dapat 9 itu banyak sih. Malah dia dapat 100. Ada 4 orang atau 5 orang juga dapat 100. Berarti itu maksudnya gampang ya. Paling rendah aja 5. Ya kita bahas ya. Nanti kalau ada pertanyaan sambil bahas aja gitu. Yang belum join biar nanti nyuruh aja. Bakal buka dulu. Ini udah kelihatan semuanya kan? Udah Kak. Ya. Udah Kak. Yang baru ngerjain ada 81 orang. Kita lihat rata-ratanya. Wah, ternyata yang baru dapat 35 satu orang. Satu orang dapat 35. Yang dapat 50 ada. 100 ada 4 orang. Yang paling banyak 90, nilai 90 jadi 19 orang gitu. Berarti itu masuknya gampang ya. Cuma ini kenapa dia dapat 35 nih? Ini kelihatan semua kan? Kelihatan Kak. Siap. Nah, ya. Kita mulai aja langsung ya. Ya. Untuk nomor 1. Ada yang bisa jawab? Nomor 1, bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab. Ayo, gampang. Stasoma. Gampang ya, Sutasoma ya. Sambil kita lihat range-nya nih. Kita lihat ya. Sebagai misal ya, Sutasoma ini kenapa dia yang jawabnya Bhisma, Parwa, Mahabharata sama Adi Parwa? Adanya jawab Ramayana. Itu kenapa coba? Nanti mau kakak cek gini siapa yang jawabnya lain ini. Kenapa jawabnya harusnya Sutasoma ya? Harusnya bisa benar semua nih, soalnya udah gampang. Ini pelajaran dari SD loh. SD, SMP, SMA kalian diajarin semua kan? Diajarin terus kan? SD, SMP, SMA itu muncul terus loh. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditujukan kepada Penganut Buddha, Cina dan juga Siwa. Ada yang jawab A, yang lain ada jawaban lain? A semua ya. Apa ada yang lain? Dia mungkin jawab B atau E gitu. Rata-rata A ya. Kita lihat jawabannya.
Ya bener A. Jadi dulu itu kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditujukan kepada penganut Buddha Cina dan Hindu. Karena kan dulu pada zaman kerajaan Majapahit itu kan hanya dua agama ya, dua aliran kepercayaan terkenal, Buddha dan Hindu gitu. Karena ada itu biar apa namanya, biar mereka bersatu. Ya kan karena Bhinneka Tunggal Ika sendiri kan yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu juga, walaupun mereka berbeda kepercayaan, satunya dari Buddha, satunya dari Hindu. Makanya dibilang apa, dibuatlah kalimat Bhinneka Tunggal Ika, biar mereka itu bersatu gitu, walaupun mereka agama Buddha tapi sama satunya agama Hindu, tapi mereka tetap bekerja sama, tapi itu berdampingan gitu. Karena dulu di Indonesia kan agama ada apa ya, dulu belum ada kayak Kristen, Islam dan lain-lain ya, baru adanya Buddha, Hindu gitu, yang menyembah dewa gitu. Jadi itu untuk penganut Buddha sama Hindu ya. Udah pada jelas semua kan? Udah Kak. Siap, sudah. Ini udah gampang ya, Jelas. sebenarnya tahu lah. Tuh, mereka cuma 2% karena ya dulu agamanya cuma ada dua gitu waktu zaman Kerajaan Majapahit. Lanjut nomor 3. Yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. 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 Ini gampang ya, Pancasila, udah jelas Pancasila. Pokoknya dasar negara, falsafah hidup, landasan, terus pedoman segala macam apa itu Pancasila ya. Iya. Kalau UUD itu ya sebagai hukum, apa, dasar hukum lah. Dan UUD pun juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi kalau kalian mau buat apa ya, misalnya kayak amandemen UUD juga nilai-nilainya harus ngikutin Pancasila gitu. Jadi Pancasila itu nggak bisa diubah sama sekali gitu. Kalau Pancasila ya sebagai landasan falsafah hidup gitu, terus sebagai pedoman lah, sebagai segala macam, sebagai identitas bangsa juga bisa. Intinya Pancasila. Kalian pada apa Pancasila kan? Siap, insya Allah hafal Kak. Pancasila gampang, cuma 5 doang, cuma ada 5 sila. Namanya juga panca. Panca itu kalau dalam bahasa Jawa artinya 5 ya. Gitu. 5. Ya, sila. Tapi jangan cuma hafal sila-silanya doang. Kalian harus tahu apa lambang-lambangnya kan, setiap sila kan ada lambang-lambangnya tuh. Iya. Kan juga harus tahu makna dari lambangnya apa, sama tahu nilai-nilai setiap butir-butir Pancasila itu diapain juga. Kan ada 42 butir-butir Pancasila, itu kalian hafal juga, kalian baca, karena itu juga siapa tahu keluar gitu. Emang pasti keluar sih, Pancasila paling umum, Pancasila pasti keluar di TWK gitu. Lanjut, ini udah tahu ya Pancasila jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah kota Ternate. Ada yang lain? Tapi sebelumnya itu kan Sofivi kan namanya. Sekarang dari Ternate. Kita lihat jawabannya. Ya, Ternate ya. Ternate. Dulu namanya Ada yang Sofivi. Dulu ada yang pernah Sofivi. protes gitu, ada yang pernah protes, ibu kota Maluku Utara bukan Ternate, ada yang jawabnya salah gitu. Ada yang bilang Sofivi ya. Emang sih dulu sempat Sofivi karena ibu kota kan Dulu bisa. ya Kak. Saya pernah baca itu ya. Dulu itu Sofivi Kak. Sekarang dari Ternate. Ya. Satu. Terus apa ya, di internet juga di Google masih ada beberapa yang sebetulnya masih mengatakan bahwa ibu kota Maluku Utara itu Sofivi ya, bukan Ternate. Masih kayak di Wikipedia pun ada yang masih menjawab Sofivi dulu, tapi emang sekarang itu udah pasti Ternate ya. Karena ibu kota juga bisa berpindah, contohnya kayak ibu kota Indonesia aja akan pindah ke Kalimantan gitu kan, dari DKI Jakarta pindah ke Kalimantan. Kabupaten Indonesia. Jakarta lah. Oh ya, Kalimantan Jadi udah ibu pindah ya. kota Provinsi Maluku Utara yang benar Ternate ya gitu. Cok lah blok aku mid blok. Aku mid tinggi. Aku mitil. Ini udah tahu semua ya. Ini kalau ibu kota itu jarang ya, cuma paling Halo, ibu kota kapan ya. cepetan. Lanjut ke nomor 5. Sini, sekarang Nomor ini 5, bahasa kita. provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan negara Timor Leste adalah NTT, Nusa Tenggara Timur. NTT.
Ya, NTT ini gampang banget ya. Lama banget om NTT aja. Negara Timur. Coba Indonesia itu berbatasan dengan berapa negara? Ada yang tahu Indonesia berbatasan langsung dengan berapa negara totalnya? Ada berapa perbatasan negara di Indonesia coba? Ada yang tahu nggak? Ada Kalimantan, NTT, Papua, terus Aceh, Aceh ya? Aceh enggak. Riau bukan sih? Apa sih? Cuma 3 ya. Amit. Di Papua, Kalimantan, NTT sama Papua. Kalimantan. Kalimantan. Berbatasan dengan Malaysia. Malaysia, Kalau Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Papua Nugini, Terus di NTT berbatasan dengan Timor Leste. Timor Leste. Ini nanti akan muncul selanjutnya ya. Di selanjutnya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Jadi udah tahu aja. Jadi provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan negara Timor Leste adalah Nusa Tenggara Timur ya. Satu pulau. Ya. Lanjut ke nomor 6. Kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Yakin? Yakin lah. Ada pendapat yang lain? Kak, seluruh warga Indonesia. Kita lihat ya jawabannya apa. Ya jawabannya E ya. Kalau dalam 30 ayat 1 kewajiban menjaga pertahanan itu seluruh warga negara Indonesia, tapi di pasal berapa juga yang wajib itu ada lagi TNI dan Polri. Jadi kalian juga harus hafal pasal sama ayatnya. Jadi apa jawaban kayak gini nggak mesti jawabannya E ya, karena ada beberapa apa yang kalau pasalnya diganti itu nanti jawabannya TNI atau enggak TNI dan Polri gitu. Karena apa yang paling baris depan itu kan TNI sama Polri. TNI menjaga perbatasan, menjaga wilayah negara Indonesia dengan luar, kalau Polri menjaga wilayah internal gitu. Jadi kalau TNI menjaga eksternal, Polri menjaga wilayah internal gitu. Tapi kalau di pasal 31 itu seluruh warga negara Indonesia ya yang wajib. Nanti kalian bisa baca lagi di UUD 945, dulu udah pernah kakak kirim di grup ya. Bisa dibaca-baca ulang, kalian hafalin. Nah, lanjut nomor 7 tadi hampir sama ya. Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini adalah provinsi Papua. Yakin Papua? Yakin. Iya, Papua, Kak. Ya. Papua. Ya, Yakin. jawabannya Papua ya. Tapi dulu ada yang protes ke kakak, jawabannya Papua Barat. Soalnya kan di barat, Papua Barat. Nah tadi ada disebutin kan, Indonesia berbatasan dengan berapa negara? Berbatasan Indonesia ada berapa negara? Coba tadi udah disebutin. Indonesia mempunyai berapa perbatasan negara? Ada 3 ya, yang berbatasan langsung di darat, yaitu Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini. Timor Leste berbatasan langsung dengan NTT. Kalau Malaysia berbatasan langsung dengan wilayah di pulau di Kalimantan, dan kalau Papua Nugini berbatasan langsung dengan Papua ya, bukan Papua Barat, Papua doang gitu. Ya. Kalau di Pulau Papua itu ada 2 provinsi ya, ada provinsi Papua Barat dan ada provinsi Papua. Kalau Papua Barat yang di sebelah baratnya, yang di dekat pantainya di ujung gitu, dia kalau kan dia kayak Pulau Papua kayak kepala naga gitu kan, tempat kepala dinosaurus. Kalau Papua itu yang di Papua Barat itu di atasnya gitu. Berbatasan langsung dengan Papua Nugini itu ya wilayah Papua gitu. Lalu dia protes, coba Kak, bukannya Papua Barat ya gitu. Bukan Papua Barat, tapi ya Papua gitu. Tadi jawabannya A ya. Papua Nugini. Lalu kenapa Papua Nugini bukan wilayah Indonesia? Tahu nggak kenapa ceritanya? Tahu kenapa wilayah Papua Nugini bukan menjadi wilayah Indonesia? Padahal kan di situ ada cuma kebagi 3 wilayah, ada Papua Barat, Papua sama Papua Nugini. Tapi Papua sama Papua Barat wilayah Indonesia, sedangkan Papua Nugini mereka bikin negara sendiri. Kenapa? Papua Nugini itu memiliki itu gak kekayaan tersendiri. Kan gitu. Ada alasannya, ada lagi. Bukan kayak Timor Leste ya. Kalau Timor Leste dulu kan Indonesia, terus
misahkan diri. Kalau Papua Nugini kenapa mereka jadi negara sendiri? Ada yang tahu? Karena bukan jajahan dari apa Belanda. Kan Belanda kan jajahannya itu Irian Barat ya kayak. Nah ya, Kalau Nugini kan ya benar. Ini apa siapa sih? Apa saja ada nih namanya? Ya siapa? Ya alasannya benar ya. Dulu apa kalau dulu kan Papua sama Papua itu kan namanya Irian. Kalian tahu singkatan dari Irian itu apa? ikut Republik Indonesia. Nah ya, Irian tuh ada lagi ikut Republik Indonesia anti Nederland. Itu ya Irian ikut Republik Indonesia anti Nederland, itu asal muasal kata Irian Jaya. Jadi dulu ada pejuang Papua, pahlawan dari Papua ya kan, itu apa ya kayak ya aktivis gitu, dia itu menciptakan nama Irian Jaya yang artinya itu ikut Republik Indonesia anti Netherlands, karena dulu wilayah Papua sama wilayah Papua Barat itu dijajah oleh Belanda, sedangkan kalau wilayah Papua Nugini itu jajahan negara Inggris sama satu lagi apa ya, Spanyol apa negara apa gitu. Spanyol Kak. Jadi Portugis Kak. Kalau Nugini ada Inggris, kalau ada dua negara itu Inggris sama Portugis atau enggak Inggris sama Spanyol. Kayak Portugis sama Spanyol kayaknya sama aja ya. Dulu namanya apa beda ya. Pokoknya ada dua negara, jadi mereka itu pecah ya. Jadi waktu apa Belanda itu waktu menjajah Indonesia, mereka juga menjajah Papua sama Papua Barat. Sedangkan kalau Papua Nugini itu dijajah oleh negara Inggris sama kalau nggak Spanyol sih sama Portugis lah. Jadi itu ada dua kerajaan yang apa namanya, ada dua kerajaan yang menjajah wilayah Papua Nugini. Makanya akhirnya apa mereka berbeda karena kan beda jajahan gitu. Dan terus dulu Papua sama Papua Barat itu kan masuknya wilayahnya Belanda. Dan mereka dulu diakuin apa masuknya ke wilayah Belanda kan, wilayah kerajaan Belanda bukan punya Indonesia. Karena dulu Presiden Soekarno melalui Presiden Amerika pada saat itu siapa coba? Presiden terkenal itu yang membantu Indonesia merebut Papua sama Papua Barat. Kakakku deh, dia presiden Amerika yang dibunuh saat lagi konvoi. Tahu presiden siapa? Terkenal itu presidennya. Pada nggak tahu. Itu singkatannya ada 3 kata. Masih pada nggak tahu juga ya? Ya udah. Kakak saja langsung ya. Jadi dulu itu Presiden Soekarno itu pas ingin apa memperjuangkan wilayah Papua sama Papua Barat biar apa bisa mengambil alih dari kerajaan Belanda atau dari negara Belanda, itu meminta tolong dengan pihak Amerika karena kan dulu Belanda diboncengin oleh Amerika ya, maksudnya backingan Belanda itu kan Amerika. Nah Presiden Soekarno itu minta tolong ke pihak apa langsung ke Presiden Amerika, yaitu Presiden John F. Kennedy atau JFK ya, atau JF Kennedy. Nah itu jadi Presiden John F. Kennedy itu ya apa ya dulu kan bersahabat sama Presiden Soekarno. Nah, karena Presiden Soekarno bersahabat dengan John F. Kennedy, dia minta tolong lah untuk apa dia melobi Presiden JFK itu untuk membantu Indonesia mengambil alih wilayah Papua sama Papua Barat. Karena kalau misalnya Amerika menyuruh Belanda itu pasti Belanda akan nurutin. Karena apa? Belanda itu kekuatan dukung dari Amerika gitu. Kalau Amerika nggak mendukung Belanda, otomatis Belanda akan kalah gitu. Makanya Belanda nurut gitu. Jadi Belanda mengikuti permintaan dari Presiden Kennedy karena ya Amerika itu kan sekutunya belakangan gitu. Jadi karena Amerika meminta yang apa buat Papua sama Papua Barat itu disahkan ke Indonesia, akhirnya Belanda menuruti, makanya akhirnya jadilah Papua sama Papua Barat itu menjadi wilayah Indonesia dan disebutnya Irian ya, yang artinya Republik Indonesia anti Netherlands gitu. Republik Indonesia anti Netherlands itulah. Jadi tahu ya asal muasal kata Irian itu sebenarnya singkatan ikut Republik Indonesia anti Netherlands, dan dia kenapa bisa masuk ke Indonesia sedangkan Papua Nugini enggak, karena ya Papua sama Papua Barat dijajah Belanda sedangkan Papua Nugini dijajah sama Inggris gitu. Dan dulu Indonesia ya hanya meminta rebut wilayah itu Papua ya yang dijajah Belanda aja gitu. Jadi itu ya. Jadi negara Papua Nugini berbatasan langsung dengan Papua ya. Ya udah pada tahu kan, jadi bukan Papua Barat ya. Ya Papua Barat salah. Lanjut ke nomor 8.
Bungong Jumpa merupakan lagu dari daerah Aceh. Aceh, Aceh. Aceh. kita lihat Aceh ya. Mungkin yang orang Aceh. Sumatera atau yang orang Aceh tahu ya. Jadi kalian harus tahu lagu daerah masing-masing ya gitu. Walaupun ini jarang keluar, mungkin kalau dulu sih tahun-tahun sebelum tahun 2016, maksudnya kayak tahun 2000, dari tahun 2000 nyampe 2015 kayak gini sering keluar sih, maksudnya kayak lagu-lagu daerah gitu-gitu ya. Itu bahasa-bahasa daerah tuh masih keluar gitu. Oh, kalau di atas tahun 2015 atau 2015 ya jarang banget keluar gitu. Paling kalau keluar tuh cuma satu soal dua soal. Itu nggak semuanya dapat, cuma beberapa orang doang gitu. Tapi apa salahnya dipelajari juga ya gitu, karena ini kan menyangkut kedaerahan gitu, jiwa nasional sekali. Jadi kalian tuh nggak terlalu ngikutin perkembangan zaman lah, jadi harus tahu lagu wilayah daerah kita gitu, kebudayaan kita soalnya ya. Ya tahu, lanjut ya ke nomor 9. Ketika kita berada di suatu wilayah di Indonesia yang mempunyai bahasa daerah yang asing bagi kita, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa Persatuan. Persatuan. jelas ya, ini mah gampang, kesatuan. Persatuan. Karena pilihan lainnya juga aneh ya, bukan bahasa gaul gitu. Kalau bahasa daerah, bahasa Indonesia banyak gitu, ada ribuan bahasa. Kan bahasa sehari-hari juga, kalau bahasa sehari-hari kita ya pakainya bahasa, kalau nggak bahasa daerah bahasa gaul. Yang jelas kalau aleng nggak mungkin ya, ini A sama E udah gampang banget bisa dieliminasi. Jadi yang jelas C ya gitu, kayaknya udah jelas banget dari pilihannya pun juga kelihatannya gampang gitu. Kecuali kalau ini pilihannya diganti bahasa nasional, bahasa persatuan, terus bahasa daerah, terus bahasa apa lagi gitu kan, bahasa ibu atau bahasa apa, kan pasti agak bingung juga kan antara persatuan sama nasional. Tapi itu di apa ya, bahasa persatuannya, karena di UUD pun juga dibahas bahasa bahwa bahasa Indonesia apa ya, bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, itu bahasa persatuannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian berada di wilayah Indonesia dimanapun, kalian harus pakainya bahasa Indonesia biar jelas. Karena kalau kalian nggak tahu bahasa daerahnya kan susah. Misalnya kayak orang Sunda ke wilayah Jawa gitu kan pasti nggak tahu kan, orang Sunda pakai bahasa Jawa kan mesti nggak terlalu bisa gitu. Atau enggak orang Batak ke wilayah Medan, apa orang Batak ke wilayah Madura, kan orang Medan ke Madura, atau orang Medan ke Lampung, orang Sumatera ke Kalimantan, kan bahasanya pasti berbeda gitu. Ya dia pakainya bahasa Indonesia gitu, biar apa namanya, ya biar enak, karena bahasa Indonesia bahasa persatuan dan semua negara orang Indonesia mesti tahu lah bahasa Indonesia gitu. Kecuali orang-orang yang primitif ya, kan masih banyak tuh suku-suku primitif di Indonesia. Kalau yang primitif sih masih apa ya, masih wajar lah gitu. Kalau yang di kota-kota besar ya pasti bisa bahasa Indonesia lah gitu, walaupun logatnya berbeda ya, cuma ya bahasanya sama gitu. Ya udah tahu ya. Lanjut nomor 10. Lambang serta semboyan negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A. 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 Kita lihat ya 36A. Ini pasal 36 itu kayaknya tentang apa ya? Tentang lambang, bahasa, bendera, Negara, dasar negara. terus macam-macam, ada lagu kebangsaan gitu. Lagu. Jadi ada kalau ada 4 atau ada 5 ya, pokoknya itu jadi dalam satu bab yang pasalnya itu urutan A B C gitu. Jadi ada, dia itu membahasnya itu tentang kayak lambang, bendera negara, terus tentang lagu kebangsaan, tentang bahasa persatuan gitu ya. Ada 4 kalau nggak salah, ada 4 ya, 4 kalau nggak salah sih. Nah kakaknya sih 4 ya, dia soalnya membahas cuma lambang, bahasa, terus bendera. Lambang sama bendera itu beda ya. Lambang lagu, Kak. Bendera sama lambang itu beda ya. Kalau lambang itu burung Garuda, kalau bendera merah putih, bahasa nasional Indonesia, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Jadi ada 4 ya. Ada 4, nama lambang, terus bendera, terus lagu kebangsaan, sama bahasa ya, bahasa persatuan, ada 4 gitu. Bisa dibaca lagi di apa UUD 1945 gitu, bisa dibaca. Jadi kalau untuk yang di sini bertanya lambang serta semboyan itu ya di pasal 36A ya gitu. Lambangnya apa coba? Tadi udah disebutin.
Lambang Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda. Garuda Pancasila. Ya, burung Garuda. Kalau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. ya. Ya, jadi lambangnya itu burung Garuda dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Ini diatur dalam pasal 36A. Bang. Lanjut nomor 11. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Apa? Yakin Sanskerta. Ini biasanya ada 2 pendapat ya. Jawabannya mana coba? Sanskerta. Mungkin ada yang jawab kuno juga ya. Kita lihat jawabannya. Ya, Sanskerta ya. Pancasila itu berasal dari Sanskerta. Bukan Jawa kuno ya. Soalnya ada yang jawab Jawa kuno, dia nanya. Kakak juga dulu pernah salah gitu. Pancasila berasal dari Jawa kuno. Apa bilangnya Jawa kuno? Sebenarnya bahasa Sanskerta ya. Maupun Pancasila itu juga masuk bahasa Jawa ya. Sanskerta pun juga sebenarnya ya bahasa Jawa gitu. Dulu kan namanya bahasa Sanskerta terus jadi Jawa kuno gitu. Dan Sanskerta ada bahasa sendiri dan Jawa kuno juga ada bahasa sendiri gitu. Sebenarnya nggak beda jauh gitu, kayak di bahasa Jawa kan panca artinya 5 sila ya, sila gitu, maksudnya ya suatu poin-poin gitu lah, jadi ada 5 sila gitu. Tapi sebenarnya asal itu dari bahasa Sanskerta ya, bukan dari Jawa kuno. Ini udah pada paham semua ya. Jadi kalau biasanya ini sini menjebak, kadang kebanyakan sini jawab Jawa kuno gitu. Jadi amat itu Sanskerta ya. Lanjut ke nomor 12. Pancasila secara sah sebagai dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Ada jawaban lain? Apa Bang? Ada jawaban lain? Ini jawabannya apa kira-kira? Yang D Kak, 18 Agustus. 18 Agustus itu loh. 18 Agustus. Kita lihat jawabannya. Ya, 18 Agustus ya. Pancasila secara sah sebagai dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus. Jadi 1 hari setelah kemerdekaan dibentuk dasar negara ya. Kan kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat ya. Kalau nggak salah. Pokoknya tanggal 17 Agustus 1945. Terus setelah itu baru dibentuk kayak dasar negara, sistem pemerintahan dan segala macam. Jadi Pancasila secara sah sebagai dasar negara itu sejak 18 Agustus 1945. Kita udah tahu ya. Lanjut, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Ya, kita lihat 1 Juni. Oke, benar. Alasannya kenapa? Karena Soekarno itu menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara pada tanggal 1 Juni. Ya, bukan itu. Iya sih bisa jadi karena gini. Jadi dulu pada sidang BPUPKI ya. Ada saat sidang BPUPKI kan dulu saat sidang BPUPKI ada 3 orang kan yang itu, dan pada saat tanggal 1 Juni itu kan Soekarno lahir menyampaikan pendapatnya atau usulannya ya. Nah, dan dia memberi nama usulan itu dengan nama Pancasila yang artinya ada 5 sila gitu. Nah, makanya itu sebagai hari lahirnya Pancasila, karena pada saat tanggal 1 Juni di sidang BPUPKI itu Soekarno itu mengungkapkan pendapatnya yang diberi nama Pancasila. Makanya habis itu Pancasila itu diperingati hari lahirnya setiap tanggal 1 Juni gitu. Dan situlah saat Pancasila disebutkan gitu. Cuma secara sah sebagai dasar negara itu semenjak 18 Agustus ya 1945 gitu. Kalau hari lahirnya 1 Juni, tapi dimulai dipakai saat 18 Agustus 1945 gitu. Ya udah tahu ya gitu. Lanjut nomor 14. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Ada jawaban lain? Sama Kak, 1 Maret. Oke, kita lihat. Ya benar ya, 1 Maret ya. Dan BPUPKI untuk pada tanggal 1 Maret. Itu BPUPKI singkatan dari, ada yang tahu? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu singkatan dari BPUPKI ya. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalian harus bisa bedain antara
BPUPKI sama PPKI ya, tugas-tugasnya apa, kegiatannya apa, terus singkatannya itu apa gitu. Terus bahasa Jepangnya juga apa, kalian juga harus tahu, jangan sampai salah ya gitu. Ini BPUPKI tahun 1995. Lanjut. Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut Kurus itu Junbi Kosakai. ada jawaban lain? Mungkin bahasa lain ada Jinkai atau apa gitu. Kak, kurus Junbi. Oke, kita lihat ya. Oke, benar jawabannya ya. Kalau dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Kalau Dokuritsu Junbi itu artinya PPKI ya. Atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, itu bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Junbi Kai, karena ini pertanyaan BPUPKI, maka itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Jawabannya ya. Ini jangan kebalik ya, soalnya juga masih banyak yang kebalik gitu. Padahal ini dari pelajaran SD ya. Pelajaran SD kakak kelas 5 dia belajar ini gitu. Jadi jangan kebalik, karena masih banyak yang kebalik-balik kalau BPUPKI pada jawabnya Inkai, kalau PPKI jawabannya Kosakai gitu. Ada yang benar itu kalau BPUPKI Dokuritsu Junbi Kosakai, sedangkan kalau PPKI Dokuritsu Junbi Inkai. Paham ya? Lanjut nomor 16. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Bukan Soekarno atau Muhammad Hatta, atau mungkin yang D. DKD Muhammad Isandin. Yang apa coba jawabannya? DK Rajiman. Rajiman. Kita lihat ya jawabannya. Jawabannya ya benar ya. Kalau BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kalau PPKI diketuai oleh siapa? Insinyur Soekarno. Soekarno ya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Soalnya masih aja ada yang jawab PPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan BPUPKI diketuai oleh Soekarno. Itu masih banyak yang kebalik-balik. Padahal yang benar itu kalau BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, kalau PPKI diketuai oleh Soekarno. Kalau yang D apa nih? Mungkin yang anak baru pada nggak tahu ya, yang masih baru masuk nggak pada tahu. Ya udah kita lanjut ya. Yang D nggak usah diulang ya. Kalau B Muhammad Hatta. DKD Muhammad Isandin. Ya Yusuf, apa Yusuf? Ya udah tahu ya. Jadi Muhammad Isandin ya. Kak. Lanjut nomor 17. Dalam bahasa Jepang PPK disebut, tadi udah dibahas ya. Dijelaskan apa coba? Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, gampang ya. Junbi Inkai. Tadi udah dijelaskan untuk nomor 15 ya. Ini jangan sampai kebalik ya. Udah jelas. Lanjut ke nomor 18. Nomor 17 masih dijelasin lagi ya, karena tadi di nomor 15 sudah dijelaskan. Ke nomor 18, Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. 4 Kak. Ada pendapat lain? 4. Ada ya. Gampang ya. Jawabannya 4 ya gitu. Coba pembukaan UUD 45 itu alineanya ada berapa? Ada 4 alinea. Ada 4 Ya, alinea. ada 4 alinea, dan Pancasila terdapat di alinea ke-4 atau alinea terakhir ya. Jadi ini gampang ya. Gak usah dijelasin kalau yang kan ini udah dibacakan kan saat kalian upacara bendera setiap hari Senin gitu. Kalau di sekolah kalian kalau misalnya kalian ikut upacara terus ya gitu kan, setiap upacara mesti ada pembacaan pembukaan UUD 45 gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak tahu, berarti kalian nggak pernah ikut upacara gitu. Dari SD loh. Dari SD, SMP, SMA kan mesti setiap upacara dibacakan UUD 45. Masa hafal-hafal gitu kan. Pasti udah bisa hafal dong secara tidak langsung, karena setiap hari Senin atau setiap seminggu sekali kan kalian mendengarkan pembacaan teks pembukaan UUD 45 gitu. Pasti sedikit-sedikit udah tahu lah. Walaupun nggak hafal semuanya, tapi sedikit-sedikit tahu lah. Seperti itu ya. Udah lama nggak upacara Kak. Iya sih. Cuma ya maksudnya kan dari SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA ya mungkin kalian SMA 2 tahun ya. Sekolah SMA 2 tahun. Yang 2 tahun, yang 3 tahun yang udah lulus mungkin 3 tahun, yang belum lulus mungkin 2 tahun.
kan tadi kurang lebih di atas 10 tahun. Selama 10 tahun kalian upacara mesti dengerin itu pembukaan teks UD 45, masa nggak hafal gitu. 10 tahun gitu kalian dengerin tapi nggak hafal-hafal kan kebangetan gitu. Ya pun kakak sendiri juga apa ya sedikit-sedikit lupa gitu, tapi mesti nggak hafal full, nggak bener-bener hafal seluruh teksnya, tapi apa ya sekilas tahu lah, yang satu apa, yang kedua apa gitu, walaupun nggak lancar cuma kan tahu gitu, walaupun masih ngadut-ngadut gitu. Lanjut, dan 18 udah selesai ya, lanjut ke nomor 19 yang memberikan usulan tentang dasar negara Pancasila adalah Menjamin terhadap September Insinyur no. yang apa, A, B, C, D, E. A, Kak. A. Nah, ada pendapat lain? Jawabannya A juga. Ada, kita lihat ya A ya. Jadi dulu ada 3 orang yang memberikan usul, dan itu pada saat apa namanya, saat sidang BPUPKI ya. Ini kakak pilih sesuai urutan ya. Jadi urutan pertama itu Muhammad Yamin yang memberikan usulan, terus selanjutnya Dr. Supomo, dan terakhir Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu mulai apa, dasar negara Pancasila itu kenapa disebut Pancasila, karena saat Insinyur Soekarno mengungkapkan pendapatnya, dia memberi nama itu Pancasila ya, memberi nama di apa pendapat itu selanjutnya dengan nama Pancasila gitu. Karena ada 5. Jadi makanya, dan itu pada saat tanggal 1 Juni ya, makanya tanggal 1 Juni tadi seperti yang tadi dijelaskan ini hari lahirnya Pancasila ya. Ini tadi udah dijelaskan kan, udah sedikit dijelaskan pada nomor apa tadi, ada di nomor 12 dan nomor 13 ya. Cuma ini tadi kasih tahu lagi kalau yang memberikan usul itu ada 3 orang, itu Muhammad Yamin, Supomo sama Soekarno gitu. Ya, pada tahu ya, ini jangan sampai nggak hafal gitu. Mungkin ada yang masih jauh bilangnya, dia yang bilangnya mau Ahmad Subarjo gitu, masih ada yang bilang nilainya Ahmad Subarjo gitu, padahal bukan ya gitu. Sini udah tahu ya. Jadi ini urutan ya, hari lahirnya itu tanggal 1 Juni, disahkannya saat tanggal 18 Agustus. Nah, kenapa juga setiap tanggal 1 Juni, karena waktu saat 1 Juni atau saat Soekarno berpidato di sidang BPUPKI apa yang terakhirnya memberikan usul terakhir itu, pada saat tanggal 1 Juni itu Soekarno memberi nama Pancasila gitu, makanya kan disebut dasar negara itu Pancasila. Walaupun apa namanya, ada 3 orang yang memberikan usulan, Muhammad Yamin sama Supomo, tapi Muhammad Yamin sama Supomo hanya memberikan usulan saja, pendapatnya saja dasar negaranya ya, yang ada 5 itu, cuma mereka nggak memberi nama. Dengan Soekarno memberi nama dengan nama Pancasila, makanya Pancasila apa ya, dasar negara Indonesia dinamakan Pancasila ya, dengan sila-silanya dari sampai sekarang disepakati ya gitu, 5 sila. Lanjut nomor 20, yang merumuskan Pancasila adalah, ini tadi yang protes nih. Pak, BPUPKI. BPUPKI. kita jawab, kita lihat ya, yang merumuskan PPKI salah kan, Kak? BPUPKI ya. PPKI. BPUPKI, jawabannya BPUPKI. Yusuf tanya ya, kenapa kok salah? Yusuf jawabnya PPKI ya, yang penting BPUPKI. Kan Iya, tadi Kak. dijelaskan. Ini yang memberikan usulan, terus itu apa namanya, hari lahirnya Pancasila ya kan, sampai tanggal ini. Kenapa? Karena ya yang merumuskan Pancasila kan BPUPKI, dan orang-orang yang memberikan usulan tentang rumusan itu kan ini tadi Muhammad Yamin, Supomo sama Yusuf Kala. Dan itu kapan memberikan usulannya? Saat sidang BPUPKI. Jadi yang merumuskan Pancasila itu ya BPUPKI. Yang mengesahkannya siapa? PPKI. Yang jadi kalau yang merumuskan itu BPUPKI, yang mengesahkannya PPKI gitu. Karena kenapa? Kan BPUPKI kan dulu apa, sebelum Indonesia merdeka dibentuk kan, cuma habis itu dibubarkan kan. Nah, karena BPUPKI kan badan persiapan usaha-usaha, badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia kan. Jadi mereka itu merumuskan Pancasila dulu kan, sidang-sidangnya sampai berapa kali gitu kan. Jadi jawaban itu yang merumuskan itu BPUPKI, yang mengesahkan PPKI. PPKI yang mengesahkannya pada tanggal 18 Agustus seperti ini ya. Hari lahirnya Pancasila secara sebagai dasar Indonesia sejak 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, dan mengesahkan itu PPKI. Sedangkan yang merumuskan BPUPKI. Nah, BPUPKI juga
itu saat sidangnya Soekarno pada tanggal 1 Juni itu disebutnya lahirnya Pancasila seperti itu. Jadi bukannya merumuskan itu PPKI ya, salah. Yang merumuskan BPUPKI. Ya kan? Karena ya itu saat sidang BPUPKI kan tadi 3 orang ini memberikan usulan dan merumuskan Pancasila gitu. Jadi udah pada paham ya? Jangan salah-salah lagi ya. Sudah Kak. Ya Ya kan Kak. udah jelaskan. Udah Kak. Bukan MPR atau apa ya? Apa ada yang malah jawab MPR gitu namanya MPR ya Kak? Bukan. MPR juga dibentuknya kapan coba? Dulu MPR itu belum ada ya. Jadi yang merumuskan BPUPKI ya saat sidang-sidang BPUPKI dan yang memberikan usulan saat perumusan Pancasila itu ada 3 orang ini, Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno. Ya jadi dirumuskan oleh BPUPKI, tapi yang memberikan usulannya ada 3 orang, memberikan usulan saat Pancasila ini ada 3 orang ini. Terus pada tanggal 1 Juni, IR Soekarno mendapatkan terakhir untuk memberikan usulan, tapi dia memberi nama pendapatnya itu dengan nama Pancasila. Maka pada tanggal 1 Juni makanya Pancasila hari lainnya tanggal 1 Juni karena saat itu Soekarno memberikannya pada saat tanggal 1 Juni, dan itu ya akhirnya ditetapkan bahwa dasar Indonesia diberi nama Pancasila gitu. Dan yang mengesahkan Pancasila itu PPKI, seperti itu urutannya ya. Itu alurnya gitu. Nanti bisa dibaca-baca ulang gitu ya. Nggak pernah khawatir kan materinya tentang ini. Udah ada kan modulnya TWK di grup gitu. Setelah download disimpan jadi satu folder gitu, terus dibaca-baca ulang gitu. Seperti itu. Jadi jangan malas membaca ya. Kalau enggak kalian juga bisa baca sejarah-sejarah lah. Kalau kalian malas baca kalian juga bisa nonton film-film sejarah, misalnya kayak film Soekarno gitu. Film Soekarno bisa tonton, terus tentang kayak film G13 PKI, film-film perang, film-film itu juga bisa kalau kalian malas baca, karena kalau film-film gitu secara tidak langsung kalian juga belajar, karena kan film tentang sejarah gitu. Kakak juga dulu gitu, kakak juga belajarnya pertama dari baca cerita sejarah, kedua dari nonton film gitu. Jadi kalau kalian malas belajar TWK, ya kalian belajar tentang sejarah atau enggak baca-baca aja. Kalau misalnya malas baca materi, kalian baca cerita gitu, karena pasti dalam cerita itu pasti ada materinya gitu. Sebenarnya kalau kalian belajar TWK itu sama aja kayak kalian belajar kayak baca cerita tentang sejarah. Di situ masih ada cerita-ceritanya gitu, ada kisah-kisah tentang aja. Mesti kan kalau baca cerita seneng kan, ya gitu, anggap aja kayak kalian baca cerita. Kalau kalian malas baca, kalian bisa nonton filmnya gitu, film tentang sejarah, kalian download film-filmnya terus kalian tonton gitu, pasti secara langsung kalian akan tahu sendiri gitu kan, akan apa sendiri seperti itu sih cara belajar tentang TWK tentang sejarah gitu. Seperti itu. Ini udah 20 nomor dibahas, udah selesai. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya kan mau nanya. Ya. Kan tadi BPUPKI itu kan dibentuk 1 Maret 1945. Tapi ada juga yang bilang 29 April 1945. Itu yang benar yang mana? Sebenarnya benar itu 1 Maret ya. Itu mungkin pada saat itu ya cuma Jepang baru memberikan kayak ngasih buat coba dibentuk suatu badan gitu buat persiapan, tapi yang fix itu tanggal 1 Maret ya, karena yang itu tanggal 1 Maret. Misalnya kayak tadi lah, banyak pendapat yang bilang yang kata ini yang ibu kota provinsi Maluku Utara, maksudnya kan ada yang jawab Sofifi kan gitu, padahal jawabannya Ternate kan emang dulu pernah Sofifi gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak ibu kota BPUPKI itu ibu kota kan jadinya, maksudnya bentukan BPUPKI itu tanggal 1 Maret gitu. Kalau PPKI dibentuk pada tanggal berapa coba? 7 Agustus 1945. PPKI tanggal 7 Agustus dan BPUPKI tanggal 1 Maret ya. Coba kalau misalnya kamu lihat dari apa yang tadi bilangnya tanggal 9 April, kayak kamu cari sendiri referensinya gitu. Lihat referensi dari mana, karena kalian juga jangan terlalu pengen, misalnya kalau kalian dapat dari Wikipedia, jangan terlalu percaya banget, karena Wikipedia itu bisa diedit oleh siapapun yang tahu caranya. Jadi Wikipedia itu kadang suka diubah lewat orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kalian tuh harus lihat dari sumbernya gitu. Kalau sumber kayak blog-blog itu kan mesti kalian tahu lah gitu, kalian pilih ambil suara terbanyak yang benar mana, karena kadang banyak pendapat gitu secara langsung kan gitu. Tapi kan ya
kalau di internet makanya kan jangan terlalu percaya apa ya, jangan percaya di internet kalau kalian belum lihat sumber validnya gitu. Karena kayak kalau kalian belajar dari internet itu kalian baca kayak ambil soal banyak gitu, baca jangan dari satu sumber doang, dari banyak sumber. Soalnya gini, namanya internet bisa dibikin oleh siapapun kan gitu. Kayak kalian bikin blog, kalian bikin materi terus upload di blog, terus itu kan pasti akan kedeteksi oleh Google kan gitu. Mesti kalau misalnya kalian nyari gini-gini otomatis kalau ada yang buka yang nanya itu ya kan, kayak kan apa ya, jadi apa ya, karena di internet juga banyak kayak apa berita-berita hoax ada, jadi ada materi-materi yang hoax, maksudnya materi-materi yang kurang valid ya gitu. Jadi cinta lo percaya dengan satu sumber gitu, kan harus baca dari banyak sumber gitu ya, juga referensinya dari mana gitu. Jadi tapi yang benar itu sebenarnya tanggal 1 Maret ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lagi? Kita lihat ya responnya ada 83 dan ini nilainya kita lihat jika saya nomor 1 banyak yang benar sudah soma, nomor 2 masih banyak yang salah ya, ada yang masih sebagian besar udah jawab A, itu masih ada yang bilangnya pengantar kepercayaan Hindu, juga yang kaum bangsa ini masih banyak yang lain gitu, yang benar yang A ya. Yang salah nomor 3 ya sebagian besar benar ya, Pancasila, walaupun masih ada yang jawab udah 45 7 orang, tapi ini ada satu orang yang aneh kenapa jawabnya keputusan presiden gitu. Siapa yang jawab asal gitu. Yang nomor 4 ibu kota provinsi Maluku Jawa Tengah masih juga ada yang benar banyak kedua Sofivi ya, mungkin ini masih kejebak nih, sebenarnya bukan Sofivi ya, yang benar Ternate. Nomor 5 kita lihat ini kenapa dia jawab Papua Barat, coba banyak lagi yang jawab Papua Barat, tiganya Timor Leste di wilayah mana coba, tapi sudah banyak yang kepo ya, ini aneh nih 18 orang jawab Papua Barat. Ada juga yang jawab Bali, ada yang jawab Kalimantan Selatan. Ini tahu peta dunia nggak sih? Lanjut nomor 6. Nah ini ada yang jawabannya dua pendapat ya, ada yang jawabnya TNI, ada yang bilang seluruh warga negara Indonesia. Kalau ini dia dari pasalnya dulu ya. Ada pasal yang mengatakan yang kewajiban pertahanan itu ya seluruh Indonesia, ada juga yang pasal yang mengatakan TNI ya. Nah sebenarnya baris terbantu ke TNI gitu. Cuma kalau kewajiban seluruh warga negara Indonesia, tapi yang bertugas itu ya TNI aja gitu, karena TNI menjaga perbatasan gitu. Jadi kalian ngapalin kalau tapi jangan kejebak semuanya jawab apa warga negara Indonesia, soal warga Indonesia, karena ada pasal yang menyebutkan bahwa yang benar itu ya TNI gitu, karena kita sebagai kayak bantuan lah gitu. Kayaknya masih jawab yang banyak TNI ya gitu. Yang bisa cuma ada pendapat, udah secara keseluruhan dapil semua. Nomor 17 yang bersama Papua Nugini, ada yang Papua, ada yang Papua Barat. Bener kan Papua Barat masih banyak yang jawab ini, 21 orang, tapi lebih banyak yang jawab Papua gitu. Namanya Papua ya, Papua Barat. Tapi ini dia aneh kenapa jawab Kalimantan coba. Kalau Papua Barat masih dimaklumin lah, yang jawab Kalimantan atau Kalimantan ini ya masih aneh. Kalau Bunga Jumpa banyak jawabannya dari Aceh, masih mungkin ada yang salah masih bingung ya, dia bilang Riau, Lampung, Sumatera gitu kan. Kalau yang jawab Sumatera ini masih mungkin maklum lah, masih benar, karena apalagi jawab Sumatera Utara, karena kan Aceh di Pulau Sumatera dan di bagian utara kan paling ujung, jadi bilangnya Aceh itu maksudnya Sumatera Utara, padahal beda gitu. Aceh provinsi sendiri dan Sumatera Utara provinsi sendiri gitu. Jadi kalau jawab Sumatera Utara masih dimaklumin lah. Kalau jawab Riau mungkin nggak tahu kali, kayak kakak dulu juga nggak tahu, kakak dulu jawabnya Sumatera Utara sih, karena kakak tadi dari Pulau Sumatera gitu, tapi yang benar Aceh ya. Dan nomor 9 jadi gampang banget persatuan, kalau yang bilang bahasa daerah atau bahasa keseharian masih maklum lah, masih kadang menjebak gitu, apalagi kalau isinya ada pilihan bahasa nasional, mungkin bahasa jawab juga yang bilang bahasa nasional ya. Nomor 10 tahu 36A, mungkin ini juga masih banyak yang salah, 36B, 36C, ini bisa dipelajarin lagi, dibaca lagi undang-undangnya. Nah ini kita lihat ya, ini masih banyak, saya masih ada beberapa yang jawab kuno, tapi yang secara keseluruhan benar ya, banyak yang jawab Sanskerta.
masih dibilang Melayu atau Indonesia, ini yang Melayu aneh gitu. Ya mungkin ini masih kita lihat Pancasila secara sah 17, 18, 1 Oktober. Ini kalau 1 Oktober jawab kakak bingung sumbernya dasarnya dari apa, coba mereka jawab 1 Oktober. Kalau 1 Juni maklum lah ya kan, karena 1 Juni sebenarnya hari lahirnya Pancasila ya, bukan seharusnya mungkin mereka nilainya ya karena hari lahir mesti gitu ya gitu. Jadi 1 Juni masih dimaklumin ya, masih anggap ya karena masih awal masih dimaklumin, belajar lagi. Yang jawab 17 Agustus mungkin ya karena kemerdekaan dari sisa apa tanggal 17 Agustus, jadi pada itu juga dihitung, padahal enggak, yang betul 18 Agustus karena 17 saja baru merdeka dan kita baru buat sistem kaidah segala macam baru tanggal 18 ya gitu. Tapi dasarnya benar yang jawab 1 Oktober yang kakak bingung nih. Dasarnya apa coba? Hari lahirnya iya 1 Juni, benar setelah mungkin yang jawab 18 Agustus sebenarnya masih kebalik kali ya. Ya mungkin kebalik hari lahirnya tanggal 18 Agustus. Kalau jam 1 Oktober kakak bingung ini. Jadi bulan 1 Oktober itu apa coba? Dasarnya apa coba tanggal 1 Oktober itu? Lanjut BPUPKI pada tanggal 1 Maret, sebenarnya itu. Ada yang 1 Juni, ada yang jawab lain. Ini masih banyak yang salah, masih ada beberapa yang salah, cuma secara benar. 15 ya kosaknya ada hampir benar. Ini ada yang kenapa jawab Senedan. Cuma 3 orang mungkin ini kebalik ya, kan kalau kita masih ada yang kebalik gitu. 3 orang masih ada yang kebalik, hanya beda-beda Joko Bengkai. Ini udah bener ya oleh Rajiman. Kayak Muhammad Yamin kakak bingung kenapa gitu, bukannya karena Muhammad Yamin itu kali ya, padahal enggak, karena dikanya Muhammad Yamin mereka Islam jadi ketuanya Muhammad Yamin. Kalau Soekarno masih kakak maklumin lah, masih karena banyak yang balik karena Soekarno itu ketua PPKI sedangkan ketua BPK Rajiman ya. Kalau ini kan kalau bilang tadi masih banyak yang kebalik-balik ya gitu ya. Kalau yang jawab Soekarno masih dimaklumin, kalau yang jawab Muhammad Yamin kakak bingung gitu apa, padahal ya Muhammad Yamin itu anggota bukan DPR kan gitu. Lanjut kalau jam bahasa Jepang PW sebut terus kayak ya bener, kenapa nih jawab masih buat untuk Senedan lagi. Kalau yang kosaknya masih kakak maklumin lah kan, apa yang masuk balik-balik gitu, banyak yang balik, cuma jawab balik dikit ya secara keseluruhan benar-benar. Kalau ini udah bener tempat ini yang kali ini kenapa masih dibilang kalinya 321 padahal udah jelas banget gitu. Ini yang keempat masih ada yang salah-salah padahal udah sering keluar gitu. Yang megan usulan ini udah sebagian besar benar, kalau yang ini masih salah mungkin karena masih bingung ya gitu. Nah, masih wajar lah maksimal. Tapi jawaban benar A ya. Lanjut ke nomor 20, nomor terakhir ya, ini BPUPKI. PPKI ya, kalau yang jawab PPKI mungkin masih bingung ya. Kalau PPKI itu sebenarnya bukan merumuskan tapi mengesahkan. Jadi PPKI mengesahkan, BPUPKI merumuskan seperti tadi dijelaskan. Kalau ada yang jawab KNIP masih maklum. Nah KNIP juga, kalau KNIP dia UD gitu, KNIP itu yang bikin UD. Kalau MPR atau DPR GR ini kakak bingung kenapa dijawab MPR atau DPR GR ya, gak aneh gitu. Kalau MPR itu kan dia sebenarnya wewenangnya kalau sekarang itu di UUD, KNIP di UUD, kalau DPR GR apa gitu. Kalian jangan lupa itu, kalian bisa bedakan antara apa yang Pancasila sama UUD ya, karena Pancasila sama UUD itu berbeda lembaga yang lihat apa yang membuat Pancasila itu siapa. Ya Allah, tes maaf tadi baterainya habis gitu. Ini untuk nomor kita lanjut ya. Ya Allah, tes maaf tadi baterainya habis mati. Kita lanjut lagi ya. Ya kalau jadi di sini kan harus membedakan yang Pancasila siapa, yang bagiannya apa UUD siapa ya gitu, karena kadang masih ada yang bagian antara Pancasila sama UUD ya. Ya ada secara sudah bagus, rata-ratanya 80,9 ya gitu.
Ini udah lumayan lah, mungkin bisa dibagian lagi. Lanjut, coba on kamera semua, coba yuk on kamera dong yang masih sisa. Bahasnya telah selesai. Yang masih bertahan ada 15 orang gitu. Ini kalau ini tadi sih pembahasan udah kakak rekam ya. Saat ini udah kakak rekam, tapi nggak tahu tadi baterai kakak habis, kesimpan apa nggak tahu gitu. Jadi mungkin nanti bisa lihat lagi di IG Hore Digital atau di YouTube-nya kakak ya, di channel YouTube-nya kakak. Jangan lupa untuk follow IG Hore juga sama subscribe YouTube-nya kakak. Jangan lupa komen ya. Mungkin yang ikut kegiatan hari ini yang udah ngerjain laptop sama ikut ini untuk absen ya, absennya itu di kolom komentar ya, kolom komentar IG, bilang aja hadir kak gitu aja. Absennya di situ, nanti absensi dari situ ya. Untuk untuk kegiatan absensinya dari kolom komentar ya. Maka nanti sini udah ketahuan nih daftarnya siapa aja, nama-nama yang udah ikut karena ada kakak rekam. Cuma yang nggak ikut mungkin nanti biar tahu kalau misalnya mereka ngeliat video pembahasannya mungkin langsung absen gitu. Cuma ya kalau yang cuma absennya yang nggak terdaftar, nggak ikut kegiatan ini mungkin lebih rawan kena kick ya gitu. Seperti itu. Terima kasih telah mengikuti pembahasan hari ini. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalau misalnya mau diulang lagi bisa lihat di IG Hore Digital atau di channel YouTube-nya kakak. Nanti akan kakak upload juga. Nanti kakak juga mau upload materi TBI juga ya di IG gitu. Terus kalau yang mau upgrade ke premium juga nanti hari Selasa ada paket program terbarunya gitu. Dan harganya juga berubah gitu. Jadi kalau yang mau premium nanti di hari Selasa. Kalian juga bisa kalau untuk yang siswa yang dari bimbel gratis Hore Digital bisa upgrade premium bisa dengan cara gratis, dengan cara ngajak 5 teman kalian ya. Jadi kalau kalian ngajak 5 teman kalian gitu, teman kalian berbayar, tapi teman kalian jadinya berbayar. Jadi kalau ada 5 teman kalian yang daftar karena saran dari kalian bisa gratis gitu, yang premium bisa upgrade gitu. Seperti. Jadi ya caranya gampang ya, cuma ngajak 5 teman kalian buat daftar. Dapatin satu aja susah kak, apalagi 5 kak. Tapi ada yang bisa loh, kemarin malah ada yang bisa nyampe 7 orang gitu, 3 apa 6 gitu, bisa ada gitu. Ya pintar-pintarnya kalian lah. Udah cukup sekian. Satu aja susah. Ya. Udah cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Ya.